Halo teman-teman, selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan membagikan cerita horor yang sangat menarik. Sebelum mulai ke cerita, pastikan kalian di tempat yang terang cahaya, karena kita tidak tahu ada apa di kegelapan guis. Mari kita ke cerita tanpa lama-lama guys. Saya akan menceritakan persiapan Joko dan Teguh dalam menaiki gunung. Joko dan Teguh adalah dua sahabat yang menyukai petualangan alam. Mereka telah merencanakan untuk mendaki Gunung Rencana, sebuah gunung yang cukup tinggi dan menantang. Beberapa minggu sebelum pendakian, mereka mulai mempersiapkan diri. Pertama, mereka mempelajari rute pendakian dan memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mereka juga mempelajari kondisi cuaca dan medan yang akan dilalui. Hal ini penting untuk menentukan perlengkapan yang tepat. Kedua, mereka berat di gunung. Terakhir, Joko dan Teguh menginformasikan rencana perjalanan mereka kepada keluarga dan otoritas setempat. Hanya untuk berjaga-jaga. Setelah semua persiapan selesai, mereka siap untuk memulai petualangan mendaki Gunung Rencana dengan semangat dan antusiasme yang besar. Medan jalan dan pemandangan yang dijumpai Joko dan Teguh menuju pos 1. Setelah mempersiapkan diri dengan matang, Joko dan Teguh memulai pendakian mereka pada pagi hari yang cerah. Mereka memulai perjalanan dari desa kaki gunung yang masih asri dengan perkampungan dan sawah-sawah yang menghijau. Awalnya, jalur yang mereka lalui cukup landai dan bersahabat. Mereka melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Udara sejuk pegunungan menyegarkan paru-paru mereka. Sesekali mereka melihat burung-burung kecil bertengger di ranting pohon. Setelah berjalan sekitar 2 jam, medan mulai menaik dan jalur semakin curam. Mereka harus lebih berhati-hati menginjak bebatuan dan akar pohon yang mencuat. Namun, pemandangan mulai terbuka dan mereka dapat melihat hamparan hutan lebat di bawah kaki gunung. Sesekali, Joko dan Teguh harus menyeberangi sungai kecil dengan melompati dari batu ke batu. Air sungai yang jernih memantulkan cahaya matahari, membuat aliran air terlihat berkilau. Mereka berhenti sejenak untuk mengambil gambar dan mengisi ulang persediaan air minum mereka. Semakin tinggi mereka mendaki, pemandangan semakin luas dan indah. Dari kejauhan, mereka dapat melihat puncak-puncak gunung lain yang memayungi langit. Awan-awan putih menggantung rendah di lereng-lereng, menambah suasana mistis bagi pendakian mereka. Setelah mendaki selama 5 jam, mereka tiba di pos 1 yang berada di ketinggian sekitar 2,000 meter di atas permukaan laut. Di pos ini, mereka dapat beristirahat sejenak sembari menikmati pemandangan mengagumkan gunung-gunung yang membentang di sekeliling mereka. Perjalanan masih panjang, tetapi Joko dan Teguh merasa bersemangat dengan tantangan alam yang luar biasa ini. Pengalaman Joko dan Teguh menuju pos 2 dengan nuansa horor. Setelah beristirahat sejenak di pos 1, Joko dan Teguh melanjutkan pendakian menuju pos 2. Jalur yang mereka lalui semakin curam dan terjal. Pohon-pohon mulai menghilang, digantikan dengan bebatuan besar dan tanah berbatu. Semakin tinggi mereka mendaki, kabut mulai turun dan menyelimuti jalur pendakian. Pandangan mereka menjadi terbatas hanya beberapa meter ke depan. Suasana menjadi sedikit mencekam karena minimnya visibilitas. Tiba-tiba, dari balik kabut, mereka mendengar bunyi gemersik semak belukar yang cukup keras. Joko dan Teguh saling pandang dengan wajah cemas. Apakah itu binatang buas? Pikiran-pikiran negatif mulai berseliweran. Gemersik itu terdengar semakin dekat dan dekat. Nafas mereka mulai memburu karena was-was sesuatu yang mengerikan akan muncul. Teguh menggenggam erat banging sticknya, bersiaga untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, alih-alih muncul binatang buas, dari balik kabut muncullah sesosok makhluk asing yang sangat aneh. Seperti manusia, tetapi sangat tinggi dan kurus dengan lengan-lengan yang terlalu panjang. Makhluk itu tidak bersuara, hanya berjalan tertatih melintasi jalur sambil sedikit membungkuk. Joko dan Teguh terpaku di tempat dengan mulut ternganga. Merinding ketakutan menjalar di tulang punggung mereka. Apakah itu makhluk halus penunggu gunung? Mereka tidak berani bersuara atau bergerak sedikit pun sampai makhluk aneh itu menghilang di telan kabut.
Setelah berjalan kembali beberapa ratus meter dengan ketakutan yang memuncak, mereka tiba di pos 2 dengan perasaan lega bercampur ngeri. Pengalaman mengerikan barusan benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Mereka memutuskan untuk bermalam di pos 2 dan melanjutkan pendakian keesokan harinya setelah kepala jernih kembali. Pada malam harinya saat Joko dan Teguh bermalam di pos 2, mereka merasa haus dan memutuskan untuk mengambil air dari sungai kecil untuk memasak dan perbekalan air yang mengalir tak jauh dari perkemahan. Dengan membawa lentera, mereka berjalan menuju sungai tersebut. Sesampainya di sungai, pemandangan yang mereka lihat benar-benar mengerikan. Di bawah sinar remang lentera, mereka melihat sesosok bayangan putih memantul di permukaan air. Bayangan itu seperti sesosok wanita bergaun putih panjang dengan rambut terurai. Joko dan Teguh terdiam membeku, jantung mereka seperti mau lepas dari rongganya. Bayangan itu bergerak-gerak di permukaan air, seolah-olah sedang berenang tanpa suara. Mereka mencoba mengucek mata, berharap apa yang mereka lihat hanyalah ilusi. Namun, bayangan mengerikan itu tak kunjung hilang. Justru sosoknya semakin jelas, seperti hendak keluar dari sungai. Teguh yang ketakutan luar biasa segera menarik lengan Joko untuk segera pergi dari sana. Tepat saat mereka berbalik, terdengar bunyi kresek yang memekakkan telinga dari semak-semak di belakang mereka. Joko dengan kalap menyorotkan lentera ke arah suara, hanya untuk kemudian melihat sosok serupa dengan makhluk aneh yang mereka temui di jalur pendakian tadi siang. Makhluk itu tengah merayap dengan lengan-lengan panjangnya yang tidak normal. Mulutnya terbuka lebar seperti hendak menjerit tanpa suara. Mata makhluk mengerikan itu menatap lurus penuh kebencian ke arah Joko dan Teguh. Tanpa pikir panjang lagi, keduanya berlari tunggang langgang menuju perkemahan. Joko sampai terjatuh karena tersandung akar pohon, namun Teguh segera membantunya bangkit. Mereka tidak berani menoleh ke belakang hingga tiba di kemah dengan nafas terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuh. Semalaman itu, tak seorang pun di antara mereka yang bisa memejamkan mata dengan tenang. Suara-suara aneh dari luar kemah membuat bulu kuduk mereka meremang sepanjang malam. Joko tak bisa menahan rasa ingin buang air kecil lebih lama lagi. Tengah malam itu, ia membangunkan Teguh dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Teguh, bangun, aku tak tahan ingin buang air kecil. Temani aku keluar, bisik Joko dengan nada memohon. Teguh menggeliat dalam tidurnya. Apa? Keluar? Tidak. Aku tidak berani keluar dari kemah semalam ini, Jo. Kau dengar sendiri suara-suara aneh di luar sana. Ayolah, Gu. Aku benar-benar tidak tahan. Kau bisa menjagaku dari dalam kemah kalau kau mau, pinta Joko sekali lagi. Teguh menggeleng kuat-kuat. Nyalinya benar-benar menciut setelah kejadian mengerikan tadi di sungai. Ia tak mau mengambil risiko, melihat Teguh yang ketakutan. Joko hanya bisa menghela napas panjang. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk pergi keluar kemah sendirian. Berbekal senter, ia membuka pintu kemah dan melangkah keluar dengan waspada. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya. Joko sedikit menggigil ketakutan, tapi rasa ingin buang air kecilnya benar-benar sudah tak tertahankan. Dengan senter yang menyorot, ia berjalan menuju semak-semak tak jauh dari kemah mereka. Sesampainya di semak, Joko segera menurunkan celananya dan membebaskan diri. Ia menghela napas lega karena keinginannya sudah terpenuhi. Namun, kelegaan itu tak berlangsung lama. Dari sudut matanya, ia menangkap bayangan aneh di salah satu dahan pohon yang berjarak sekitar 15 meter darinya. Dengan jantung berdebar, Joko mengalihkan sorot senternya ke arah dahan itu, yang dilihatnya benar-benar membuatnya membeku di tempat dengan mulut menganga lebar. Di sana, di atas dahan pohon tersebut, duduk seorang wanita separuh telanjang dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Namun yang paling mengerikan adalah, wanita itu tidak memiliki mata, hanya dua lubang menganga di wajahnya. Joko ingin berteriak, tetapi tenggorokannya seperti tercekik. Wanita mengerikan itu tiba-tiba memiringkan kepalanya ke samping seperti patah, lalu mulai merayap. Joko berlari sekencang yang ia bisa menuju kemah.
dengan celananya masih terkulai di pergelangan kaki. Jeritan memilukan keluar dari mulutnya, membangunkan Teguh yang masih termangu di dalam kemah. "Teguh! Teguh! Buka pintunya! Cepat!" teriak Joko ketakutan. Tak jauh di belakangnya, sosok wanita mengerikan itu merayap dengan cara tidak manusiawi, mengayunkan tubuhnya dari dahan ke dahan dengan liar. Mulutnya yang berlubang menganga mengeluarkan jeritan melengking yang memekakkan telinga. Teguh yang sudah dilanda kepanikan membuka pintu kemah secepat kilat. Joko melesat masuk dan segera menutup kembali pintu kemah itu rapat-rapat. Mereka berdua terduduk dengan punggung menempel di dinding kemah. Ternganga ketakutan, "Apa yang terjadi? Apa yang kau lihat di luar sana?" tanya Teguh dengan suara bergetar. Namun belum sempat Joko menjawab, sebuah bayangan hitam menutupi kemah mereka dari luar. Wanita mengerikan itu kini terbang mengelilingi kemah, mencengkeram dinding kain dengan cakar-cakarnya yang panjang sembari mengeluarkan jeritan memilukan. Joko dan Teguh meringkuk memeluk tubuh mereka sendiri. Keringat dingin membanjiri wajah pucat pasi mereka. Kemah berguncang hebat ketika wanita itu mencoba menerobos masuk dari segala arah dengan brutal. "Tolong! Seseorang tolong kami!" jerit mereka bersamaan di sela isak tangis ketakutan yang memilukan. Beruntung, teriakan itu terdengar oleh rombongan pendaki lain yang sedang dalam perjalanan menuju pos selanjutnya. Para pendaki bergegas menghampiri sumber teriakan dan menemukan kemah Joko dan Teguh dikelilingi makhluk aneh berwujud wanita terbang. Dengan senter dan teriakan mengusir, rombongan pendaki itu berhasil menghampiri mereka berdua, wanita tersebut yang akhirnya pergi dengan meninggalkan jeritan kesakitan. Joko dan Teguh pun diselamatkan dengan trauma yang membekas dalam ingatan mereka. Setelah kejadian mengerikan itu, mereka memutuskan untuk membatalkan pendakian lebih lanjut besoknya mau turu. Setelah kejadian mengerikan siang tadi, Joko dan Teguh benar-benar tidak bisa memejamkan mata. Mereka duduk termangu di dalam kemah dengan perasaan was-was yang teramat sangat. Suara-suara aneh dari luar kemah seakan tak pernah berhenti. Kadang terdengar seperti derap langkah kaki yang berjalan mengelilingi perkemahan mereka. Langkah itu terdengar berat seperti sesuatu yang sangat besar. Sesekali terdengar ringikan atau erangan panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Teguh berkali-kali mengintip dari celah pintu kemah, tapi tak ada apapun yang terlihat di kegelapan malam. Hanya semak belukar dan pepohonan yang berguncang diterpa angin malam. Namun, suara-suara aneh itu seakan datang dari segala penjuru. Membuat mereka tidak tenang. "Apa menurutmu itu hewan buas?" bisik Joko pada Teguh dengan nada ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Teguh menggeleng perlahan, "Entahlah, tapi rasanya bukan seperti suara binatang. Ya, suara-suara itu terlalu aneh dan mengerikan untuk sekedar binatang liar." Seakan ada makhluk tak kasat mata yang tengah berkeliaran di sekeliling perkemahan mereka. Malam semakin larut dan suara-suara itu terus bersahut-sahutan tanpa henti. Kadang dekat, kadang jauh, seakan mengitari mereka dalam lingkaran tak kasat mata. Baik Joko maupun Teguh tak berani menutup mata sekalipun. Ketika jingga di ufuk timur mulai menyingsing, suara-suara aneh itu pun perlahan memudar dan menghilang. Joko dan Teguh masih duduk terpaku dengan mata terbelalak. Lega akan datangnya pagi namun juga dihinggapi trauma mendalam. Dengan tenaga yang tersisa, keduanya membereskan kemah dan perbekalan secepat mungkin. Mereka tidak ingin berlama-lama di tempat angker ini lebih lama lagi. Begitu matahari terbit, mereka segera bergegas menuruni gunung meninggalkan daerah terkutuk itu dengan kepayahan fisik dan psikis yang teramat sangat. Malam panjang yang menggelisahkan di tengah hutan pegunungan itu akan selalu membayangi mereka, mengingatkan akan pengalaman horor. Joko dan Teguh telah memutuskan untuk membatalkan pendakian menuju puncak Gunung Rencana setelah mengalami serangkaian kejadian mengerikan sepanjang malam. Trauma yang mereka alami terlalu dalam untuk melanjutkan petualangan lebih jauh lagi. Dengan langkah gontai dan tenaga yang tersisa, mereka memulai perjalanan turun dari pos 2 menuju pos 1 pada pagi harinya. Raut wajah mereka nampak pucat pasi dengan kantung mata menghitam akibat kurang tidur.
Kepayahan fisik bercampur dengan rasa trauma yang membayang, seperti tak cukup dengan pengalaman mengerikan semalam. Di sepanjang jalur pendakian turun pun mereka merasa ada kehadiran mencekam yang senantiasa mengawasi. Suara langkah kaki terdengar sayup-sayup seakan mengikuti dari belakang. Namun begitu mereka menoleh, tak ada seorang pun di sana. Teguh. Kau mendengar itu? Bisik Joko dengan suara bergetar ketakutan. Teguh mengangguk kaku. Ya. Seperti ada yang mengikuti kita, mereka mempercepat langkah sembari sesekali menoleh ke belakang was-was. Namun yang mereka lihat hanya jalur sempit yang berliku dengan bebatuan dan semak belukar di kiri kanannya. Derap langkah kaki itu terdengar semakin mendekat, seakan berusaha menyusul langkah mereka yang tergesa-gesa. Joko tak kuasa lagi menahan kepanikannya dan akhirnya berlari sekuat tenaga menerobos jalur pendakian yang masih tersisa. Teguh yang kalut pun ikut berlari di belakang Joko, tak mau tertinggal. Mereka terus berlari tanpa berani menoleh ke belakang lagi, mengabaikan rasa lelah yang menyerang tulang-tulang mereka. Entah berapa lama waktu berlalu dalam kepanikan itu, yang jelas akhirnya Joko dan Teguh memaksa langkah di antara peluh dan erangan napas tersengal hingga tiba di pos 1 dengan tungkai mati rasa. Mereka jatuh terduduk di tanah, berusaha mengatur kembali napas dengan dada naik turun. Setelah kepanikan sedikit mereda, barulah mereka menyadari bahwa suara langkah kaki mencekam itu sudah lenyap. Akhirnya, setelah mengalami rentetan peristiwa mengerikan di Gunung Rencana, Joko dan Teguh tiba dengan selamat di pos 1. Nafas mereka masih tersengal-sengal akibat berlari tunggang langgang demi menyelamatkan diri dari ancaman tak kasat mata yang mengejar, ketika keduanya tengah beristirahat dengan peluh membasahi wajah. Dari kejauhan muncullah sekelompok pendaki lain yang sepertinya baru saja memulai pendakian. Joko dan Teguh merasa sangat lega bukan main melihat ada orang lain selain mereka di tempat terpencil itu. Hei, kalian tidak apa-apa? Kenapa wajah kalian seperti habis melihat hantu? Sapa salah seorang pendaki yang tertua dengan nada bercanda. Joko dan Teguh hanya mampu tersenyum miris mendengar candaan itu. Andai saja pria itu tahu apa yang baru mereka alami di dalam hutan rimba, mereka berbincang dan akhirnya Joko dan Teguh turun ke base camp dengan selamat. Cerita tamat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Berikan komentar di bawah untuk memberikan masukan atau saran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas dukungan Anda.